Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan bertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Satu kali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yes, tepuk tangan buat kita semua. Baik, kita akan masuk ke materi. Belum bosan kan ya sama Pendeta Adi? Karena beliau juga yang akan memberikan materinya. Mari kita dengarkan pemaparannya dari Pendeta Adi. Oh, haus, ternyata Pendeta Adi haus juga. Benar ya Pendeta Adi? Oh, sarapan, aduh. Oke, sekarang kita masuk tema kita. Ini gambarnya, lanjut usia itu aset atau beban? Iya, Bapak Ibu yang ngomong gitu. Tapi gereja ngomongnya gimana? Itu sebabnya tema kita bicara soal apakah kita, para lansia itu aset atau beban. Oke, ya. Banyak orang berpikir lansia ini ngabisin anggaran doang. Tapi kalau menyambung dari apa yang saya katakan tadi, cara berpikir itu salah. Dari apa yang disebut oleh Paulus Yohanes 2, cara berpikir itu salah. Dan benarlah apa yang Oma Opa katakan, lansia itu adalah aset. Berharga atau tidak berharga? Kalau kita aset yang berharga, maka ada hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Next. Nah, kalau diminta terlibat, jangan menjawab ini. Ya, Oma Opa kalau diminta terlibat, jangan mengatakan, mana mungkin, saya tidak bisa, udah tua, dan yang paling akhir, saya gampang capek. Saya yakin gereja, majelis jemaat tidak akan pernah minta melebihi kekuatan Oma Opa. Gak mungkin. Ya, Pak Amir, tolong ya, pulang gereja sebagai bagian dari persekutuan umat Allah di GKI Sarwa Indah, nyapu dan ngepek. Nggak mungkin, Bapak Ibu, nggak mungkin. Kalau ada yang begitu, kita marahin majelisnya. Tapi kan ini kalimat-kalimat ini banyak muncul. Apakah salah? Tidak sepenuhnya salah. Sebab memang semakin kita menua, semakin kita mengalami penurunan kemampuan. Next lagi. Ini yang ditulis oleh Ibu Hana Santoso dan Pendeta Andar Ismail dalam bukunya yang sudah cukup lama, tetapi menurut saya masih relevan. Memahami krisis lanjut usia. Jadi Oma Opa, kita ini mengalami juga apa yang disebut dengan krisis. Itu menurut buku yang Oma Opa masih bisa temukan. Kenapa? Karena ada kemunduran fungsi organik.
Siapa yang kalau pegang gelas mulai gemeteran? Masuk nasi ke mulut. Tuh ya. Siapa yang kalau makan gampang kenyang? Siapa yang kalau tidur dikit-dikit bangun? Memang ada opa-opa, itu sebuah kenyataan. Lalu berkurangnya produk hormon. Ya. Istri saya sudah menopause, dan salah satu bentuknya adalah kalau tidur kepanasan. Padahal AC-nya dinyalakan, saya yang kedinginan, dia kepanasan, saya pakai selimut, paginya kerokan. Tapi lihat ya, saya juga punya penurunan, nggak tahan lagi dingin. Dia kalau mau tidur kepanasan, lihat produk hormonalnya berkurang. Itu menurut dokter, ketika dia cerita sama dokter, iya ibu kan sudah menopause, ini salah satu bentuknya. Nggak semua sama, tetapi itu contoh. Lalu jadinya apa? Jangan bilang-bilang ya. Galak. Kok oma-oma banyak yang ketawa sama ya? Tiba-tiba jadi lebih galak. Kalau ngomong nadanya tinggi. Wah. Apalagi saya nggak tahu bagaimana. Ayah saya itu kan berbudi ya. Bertelinga budak sedikit ya. Tetapi penyebabnya kecelakaan kalau ayah saya. Kalau saya nggak kecelakaan, ya pernah kecelakaan, patah tangan, tapi bukan telinga. Saya sudah mulai budak. Jadi kalau saya nyuci piring, dia ngomong, saya nggak nyambung, dia marah. Nah, saya selalu bilang, tar ya, selesai nyuci piring, saya natap dulu, baru ngobrol. Begitu. Lalu apa lagi? Ya, ada rasa kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan anak, kehilangan pasangan, kehilangan macam-macam ya. Termasuk kehilangan sesuatu yang pada diri kita sangat membanggakan pada waktunya. Lalu apalagi perubahan, hidup tak lagi sama. Dulu masuk ke kantor dibukain pintu, sekarang ditanya, ada keperluan apa? Sakit. Ya, lalu ada rasa ketakutan. Tanpa sadar tiba-tiba kita merasa takut. Banyak loh oma-oma cerita sama saya, Pak Pendeta, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba habis datang pemakaman, saya takut sendiri. Muncul aja begitu rasa takut. Lalu ada juga kemenduaan dalam hal kematian. Di satu sisi sering berdoa, Tuhan kapan Engkau memanggil saya? Rasanya hidup saya sudah berat, beban saya begini. Tapi begitu sakit, Tuhan, itu ambivalensi namanya. Lalu krisis masa lalu tadi ya, dulu itu nggak sepenuhnya salah, tetapi dia bisa menjadi salah kalau kemudian menjadi krisis dalam diri kita. Kita gampang kecewa, gampang ngambek, gampang nggak mau ke gereja. Karena nggak seperti dulu. Zaman dulu nggak ada pendeta botak, sekarang pendeta botak. Banyak lagi. Saya, Mulyadi. Bapak Ibu, itu seringkali menciptakan krisis dalam diri kita. Sekarang saya kalau naik tangga, udah mulai ngos-ngosan. Dulu saya tinggal di lantai 4. Ketika tinggal di kampus, ketika kuliah, itu kalau mau kuliah, ketinggalan lari. Nggak ada capek-capeknya. Padahal saya dulu merokok. Sekarang 2 lantai. Hidup nggak lagi sama. Krisis adalah bagian dari hidup kita. Tetapi di dalam krisis, selalu seharusnya kita mampu melihat berkat Allah dalam hidup kita. Pak Amir Tanjiri tanya, bawa mobil sendiri? Iya Pak, masih muda. Sok muda ya.
Oh, saya masih bawa mobil ke Siantar, ya. Jogja pulang pergi, oh ya pelan-pelan, enggak, minimal 110. Masih ada, tetapi berkurang. Mata, dokter udah bilang, Pak, ini kalau kataraknya mulai mateng, siap-siap dioperasi ya. Emang buah ya, ya oke. Tapi itulah kenyataan. Next. Tadi balik lagi, kuncinya menghadapi semua krisis adalah SOP. Ya, ini bisa dijadiin yel-yel, tapi saya tidak mau mendahului Bapak Ibu ya. Kita bisa bikin yel tentang SOP supaya kita ingat, syukur, optimis, penyerahan atau pengharap. Nggak pernah boleh pudar apapun keadaan kita. Oke, saya memberi contoh. Pada waktu kita pensiun, gajinya atau penerimaannya berkurang atau tidak? Betul ya Pak Amir ya? Pak Amir bukannya bertambah? Oh enggak ya. Oke, berkurang kan? Yang perlu disyukuri apa? Ini saya rasakan betul nih. Sekarang saya kalau makan sama istri saya, sepiring berdua udah kenyang. Betul nggak? Beda sama dulu. Pagi sore nambah, ya kan? Sekarang makan nasi padang dibungkus satu, nggak habis. Berarti pengeluaran juga berkurang. Tinggal oma opa menjaga apa yang saat ini masih ada dalam diri kita. Karena itu, kalau harus cuci mobil lah. Kalau harus nyapu, nyapulah. Kalau harus ngepel, ngepel lah. Gitu kira-kira. Lanjut. Nah, Paulus mengatakan begini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Namun, Oma-oma tahu ya konteksnya ya. Paulus mengatakan kematian adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena akan berjumpa dengan Yesus Kristus. Siapa yang sudah siap? Nggak apa-apa. Kadang-kadang siap kan, kadang-kadang enggak. Itu biasa. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan masih memberi umur pada kita, buat apa? Coba, buat apa? Ada banyak di jemaat saya, mungkin ada 4 orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, cuma terbaring doang di tempat tidur. Yang satu malah sudah demensia. Saya datang, malaikat, katanya gitu. Pertanyaannya untuk apa, oma-opa? Untuk apa kita diberi umur panjang oleh Tuhan? Maka jawabnya satu menurut Paulus, kita diberi kesempatan untuk, kalau begitu buahnya untuk orang yang terbaring apa? Perawatan. Bagaimana orang yang merawat dengan kehati-hatian dan cinta. Siapa yang masih bisa ngomong di sini? Semua ya. Kenapa begitu nyanyi, ada yang nggak nyanyi? Itu kesempatan. Ada lagunya, hidup ini adalah, itu buah. Itu buah. Selama tangan kita masih bisa bergerak, kita bisa mengulurkan tangan untuk menyalami teman kita. Betul? Coba salami yang bukan satu gereja dengan kita, coba. Udah cukup latih ya. Ya. Selama mulut kita bisa ngomong, kita bisa mengucapkan selamat. Yang penting dari kata selamat pagi adalah selamatnya. Pagi itu cuma informasi waktu. Itu doa.
Selama kaki kita bisa melangkah, kita berjalan ke rumah Tuhan. Selama ada yang ngedorong kita di kursi roda, karena hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat. Oma-oma dan opa-opa bisa memilih ngomel atau bersyukur. Itu pilihan. Mana yang memberi buah? Bersyukur. Oma, opa bisa pilih jalan ke mall atau jalan ke gereja. Itu pilihan. Mana yang memberi buah? Ada loh orang kalau diajak ke gereja, aduh saya kalau ke gereja nggak kuat, tapi ke mall keliling. Ada. Saya menemukan dia kalau nggak ke gereja, kalau nggak dijemput nggak ke gereja, alasannya nggak bisa jalan jauh. Suatu ketika pergi sama saya pergi sama istri saya dan anak-anak saya, ketemu di CP Central Park. Oma, malu dia, Pak Pendeta. Siapa oma opa yang ikut paduan suara atau vokal grup? Banyak. Emang oma opa suaranya bagus? Terlalu optimis ya. Tetapi Tuhan tidak membutuhkan suara yang bagus. Tetapi hati yang ikut bernyanyi. Untung suaranya bagus. Tetapi kalaupun tidak, di gereja dicoret gak? Yang suaranya fals. Fals nih kan. Oke? Enggak kan? Lanjut. Nah, saya akan menunjukkan beberapa orang yang justru di usia yang menua berkreasi. Yang pertama adalah Laura Ingalls Wilder. Dia mulai menulis buku pertamanya pada usia 60 tahun dan bukunya sukses dijadikan film di usia 68 tahun. Saya menyebut tokoh-tokoh yang mungkin oma opa bisa lakukan. Yang tidak oma opa bisa lakukan tidak saya sebut. Misalnya bodybuilder, ada kan? Yang mulai menjadi angkat besi, bisa jadi, tapi saya nggak sebutkan. Ada. Kalau Bapak Ibu, oma opa lihat di Google ada. Ini dia. Oma opa ada yang pernah suka nulis? Saya tahu itu satu tuh. Masih suka nulis, Pak? Dulu kayaknya pernah jadi editor ya Pak ya. Seingat saya loh, walaupun saya selalu lupa nama ya. Oke, bisa. Oke, lanjut, next. Nah ini penulis juga namanya Toyo Shibata. Bukunya diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Judulnya adalah Don't Be Frustrated. Isinya cuma kata-kata, kalimat-kalimat pendek tentang apa yang ada di hatinya dan laris manis yang luar biasa. Ia mulai menulis di usia 92 tahun. Ini bahasa saya ya. Dia nulisnya tuh kayak gini. Hari ini kaki saya pegal. Ini saatnya saya harus duduk. Tidak menggerakkan kaki saya dan menikmati kesendirian saya. Kira-kira nulisnya begitu. Lalu ganti lagi topiknya, ganti lagi topiknya, ganti lagi topiknya. Tapi kalimat-kalimat pendek itu membuat banyak orang termotivasi. Oke? Oh, saya tahu di sini banyak yang nulis. Pak Lazarus itu ya. Oh, ini dulu pembuat warta jemaat di GKI Pasigunung. Jadi semua warta itu diedit sama beliau. Berarti kan bisa nulis. Oke? Oke, lanjut, next. Nah, ini dia. Ya. Mbah Suri. Terkenal di usia 60 tahun, lagunya Tak Gendong. Cuma begitu doang, Bapak Ibu. Ya.
Ya, suaranya bagus? Enggak. Dia ngomong, I love you full. Semua orang ngomong, I love you full. Artinya apa? Oma opa masih menjadi magnet bagi kehidupan. Betul. Di gereja saya seringkali duduk sama istri saya. Tadi saya katakan gereja yang saya layani kan banyak lansianya ya. Kalau saya lihat ada lansia berdua gandengan, saya ngomong sama istri saya, bisa nggak kita sampai umur segitu dan tetap bergandengan tangan? Jadi oma opa itu masih menarik perhatian buat orang-orang muda. Sangat luar biasa. Oke? Apapun keadaan kita. Oma opa ada yang suka ngarang lagu? Saya yakin banyak. Kapan? Di kamar mandi. Ya, nyanyi. Nalelo. Tiba-tiba oma opa bisa ngarang lagu. Betul nggak? Pada waktu gendong anak. Ya kan? Waktu kecil. Oma-oma tiba-tiba jadi penyair. Adobo, lah itu biasa. Tiba-tiba oma bisa nyanyi tuh. Saya sering kali mendengar opung saya nyanyi. Saya tanya lagunya apa? Baru dikarang saat ini. Jadi kita punya bakat sebenarnya. Lanjut. Nah, ini namanya Imade Tawa. Ada juga orang Bali di sini ya kan. Pak Made ya. Tapi ini pakai tawa, bukan tertawa ya. Dia menyelesaikan studi S1 di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja pada usia 80 tahun. Dan ketika diwawancarai, Eyang mau apa? Saya mau studi S2. Bayangkan oma opa. Kayaknya seumur saya membaca itu sebuah perjuangan. Saya yakin nanti saya seumur oma opa juga sama. Semakin sulit. Dan bagaimana saya menyikapinya, saya kalau baca buku, selain saya coret-coret, saya ketik ulang di komputer saya. Jadi saya punya banyak buku yang pernah saya baca dan saya lupa gitu ya. Oh, saya pernah baca, saya lihat di komputer saya ada. Karena saya butuh membaca. Betul ya? Jadi oma opa jangan berpikir oma opa, aduh nginget aja udah susah. 80 tahun dan dia pernah stroke ringan. Luar biasa. Lanjut. Nah, siapa oma-oma yang pinter masak? Masakannya Mamma Mia lezat tuh ya. Dinantikan oleh banyak orang. Dan ternyata Kolonel Harlan Sanders memulai bisnis ayam goreng pada usia 66 tahun. Dan sekarang salah satu waralabanya ada di depan perumahan kita. Bapak Ibu, jangan meremehkan kemampuan lansia. Boleh tepuk tangan ya. Hei, oma, opa saling ngomong ke sebelahnya. Kamu luar biasa, kamu luar biasa. Yeah. Iya. Kalau saya biasa di luar, enggak ya. Oke ya. Iya, kita sendiri yang memendam kemampuan kita hingga kita menjadi beban, bukan aset. Bayangin oma opa, kalau oma opa datang ke gereja, wajahnya tadi bimoli. Bimoli tadi, semua orang salah. Kita panggil pendeta-pendeta, Yuas, sini. Pendeta Pondok Indah teman saya ya. Yuas, sini. Teman saya, pendeta GKI. Oma opa, iya orang akan nurut sama kita, tetapi menjadi berbuah itu pilih. Oke, lanjut. Oma opa bisa cari sendiri ya di media sosial. Nah, kuncinya ada dalam Kejadian 18 ayat 14.
Tadi kan mungkin ya, itu kan dia, itu kan dia, itu kan dia, itu kan dia. Benar, tetapi Kejadian 18 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adakah sesuatu yang mustahil bagi yang sudah mati haid bisa mengandung? Yang tidak punya suami dan belum pernah berhubungan suami istri, Maria namanya, bisa mengandung. Adakah yang mustahil bagi Allah? Jawabnya, itu sebabnya di tempat ini saya berani mengatakan, kalau Tuhan memilih, tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, jangan merendahkan kemampuan diri sendiri. Lanjut, bro. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Belum lama kita merayakan Paskah. Apa yang perlu kita lakukan? Melihat dan menemukan kemuliaan Tuhan dalam hidup yang kita jalani. Apa kemuliaan Tuhan? Lewat tubuh yang sakit. Apa kemuliaan Tuhan? Lewat kemampuan berpikir yang berkurang. Apa kemuliaan Tuhan di balik tubuh rentak kita? Ada nggak? Ada, temukan. Tugas orang Kristen adalah menemukan kemuliaan Allah di balik semua peristiwa yang kita jalani. Itu yang memberikan kepada kita shock. Temukan kemuliaan Allah di dalam dan melalui diri kita. Saya yakin nih, kalau saya sampai jam 12 malam, saya yakin kita baru bisa menyelesaikan satu persatu. Saya minta memberikan kesaksian. Banyak dong, banyak dong, banyak dong, banyak dong, banyak dong. Apalagi lansia kan, banyak pengalamannya, banyak kan. Kenapa Tuhan memberikan kepada saya kemuliaannya? Karena saya berharga di matanya. Nah, oma-oma, apakah kita aset atau beban? Sebenarnya tergantung dari diri kita. Mampukah oma-opa melihat kemuliaan Allah di balik penderitaan yang oma-opa temukan? Karena pada semua peristiwa Allah punya rencana. Enggak mungkin enggak. Allah punya rencana, dan rencana Allah selalu menghadirkan kebaikan dalam hidup kita. Siapa yang seringkali sedih mengenang kekasihnya yang telah pergi meninggalkan kita? Ya, saya cerita ya. Salah satu sebab, jadi saya suka sekali dengan pembinaan. Saya keluar dari GKI Serpong, masuk ke sebuah lembaga pembinaan sinode, dan saya menikmati 11 tahun di sana. Lalu salah satu yang membuat saya kembali ke jemaat di Jakarta adalah karena ayah saya itu mengalami depresi, betul ya, saat ibu saya meninggal dunia. Saya ngomong ada jemaatnya, nggak apa-apa ya, tapi betul itu. Malam itu suka bangun teriak. Itu luar biasa. Saya ajak ke Jogja, jatuh dari tempat tidur. Karena malam itu dia teriak, pas saya nggak ada. Wah, istri saya stres, bukan main, bawa ke rumah sakit. Untung nggak apa-apa. Iya, untung Jawa, ya kan. Ya, jadi kepalanya nggak apa-apa gitu kan. Dia udah 2 kali kecelakaan. Waduh, saya mikir, gimana ya? Dia hanya betah kalau ada di komunitas Palsi Gunung atau dekat-dekatnya. Saya ajak nginep di Jogja, tiba-tiba beli tiket sendiri pulang. Betul, tiba-tiba ada yang nganter, ada yang jemput. Saya lagi nganter anak saya, tiba-tiba istri saya telepon, "Bapak hilang."
Udah kabur dia naik kereta. Saya telepon, saya nggak betah di. Nah, lalu saya mikir, saya kan anak yang nggak pernah merawat orang tua saya ya. Saya melalang buana kemana-mana dan teman-teman pasti gunung pasti tahu ya. Apalagi guru sekolah minggu saya itu melototin saya ya. Itu anak nakal gitu ya. Oke ya. Lalu saya berpikir, ya udahlah. Kayaknya saya harus kembali ke jemaat dan di Jakarta. Lalu saya menawarkan diri kepada teman-teman melalui sinode tentu saja. Nggak laku ternyata saya di GKI Jateng. Nggak ada yang mau, betul. Nggak ada yang mau. Wah ya udahlah. Mungkin ini bukan kehendak Tuhan. Saya pikir begitu. Tiba-tiba ada satu gereja yang mau tempat saya sekarang. Agak jauh tempatnya, tapi saya pikir udahlah, saya berangkat ke sana. Begitu saya berangkat COVID. Dan saya nggak pernah ketemu ayah saya. Jadi Bapak Ibu, saya berangkat ke Jakarta dengan harapan saya bisa merawat ayah saya. Tapi saya nggak pernah ketemu. Cuma lihat videonya dan petinya. Nah pertanyaannya, cek ya, pertanyaannya. Apakah yang saya pikirkan salah? Apakah maksud baik salah, saya salah di mata Tuhan? Enggak. Tapi saya sekarang sedang berusaha menemukan apa kemuliaan Allah dengan berpindahnya saya ke tempat sebuah jemaat. Saya kalau ditanya, lebih enak mana jadi pendeta tugas khusus atau jadi pendeta jemaat? Lebih enak pendeta tugas khusus. Tapi pilihan sudah terjadi, realitas ada di depan saya, maka saya belajar menemukan kemuliaan Allah di balik peristiwa yang menyedihkan. Dan itulah hidup. Apakah sudah ketemu? Belum 100%. Saya baru jalan hampir 5 tahun di jemaat ini. Berbeda sekali dengan jemaat-jemaat yang saya sering memimpin. Beda. Tetapi saya belajar menemukan, Adi, apa kemuliaan Allah di jemaat ini? Adi, apa keagungan Allah yang bisa engkau temukan di jemaat ini? Dan itulah perjalanan hidup saya. Dan saya juga mengajak kita untuk bersyukur bukan karena keadaan, tetapi karena Tuhan. Kalau kita bersyukur karena keadaan, tidak ada seorang lansia pun yang bisa bersyukur karena hidupnya penuh dengan kekurangan. Tetapi kalau kita bersyukur karena Tuhan, maka SOP itu akan terjadi. Sekarang, Oma Opa, tugas Oma Opa adalah apa sih kemuliaan Allah yang sedang Oma Opa temukan melalui keberadaan Oma Opa. Satu kemuliaan Allah yang Oma Opa sudah temukan. Ketemu? Ketemu? Bilang sama sebelahnya. Kasih tahu sebelahnya. Kemuliaan Allah apa yang Oma Opa temukan dalam hidup Oma Opa sekarang. Sudah? Kasih tahu sebelahnya. Kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Ayo kasih tahu Pak, kasih tahu, kasih tahu. Kasih tahu Pak Amir, kasih tahu kemuliaan Allah apa yang Oma Opa temukan saat ini dalam kehidupan Oma Opa. Kalau Oma Opa sudah menemukannya, itu sangat membahagiakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Pendeta Adi, jangan kemana-mana ya, di situ aja. Kita mau masuk ke dalam drama visualisasi tema. Nah, bagi gereja yang bertugas main drama, boleh mempersiapkan dari
Graha, Bintama, dan Cinere. Monggo dari Graha dipersiapkan. Bang Sinyo boleh diiringi sambil kita menunggu persiapan. Sambil kita menunggu, mari. Ya Pak. Oh, sebelah sana. Oke. Nyanyi apa ya Pak? Yang gembira tuh. Lagu gembira apa ya Pak? Kita yang semua bisa ya. Siapa yang lain deh? Udah ada lagi nih. Ya. Shalom, selamat semua pagi Opa Oma. Semangat. Iya, biar bisa nyanyi sama-sama. Kira-kira mau lagu apa nih requestnya? Iya, jangan saya sendiri, saya hanya di sini ini aja. Nyanyi apa kira-kira Kak dia? Yang gembira, yang happy gitu loh. Iya, yang semua bisa berdiri ya kita ya sampai nyanyi ya. Yang lagu Karita nyanyiin. Bisa nggak kita kirim lagu 1, 2, 3? Yang ini. Boleh nggak lagu 1, 2, 3? Kalau 1, 2, ada yang akhirnya dari sana. Oh, rohani. Apa ya? Biar ya. Kalau 1, 2. Ini lagu cucu saya. Kalau kawan ibu dia main drum. Lagu ini enak omong katanya. 1 dalam kasih. 2. Supaya dia jadi mendadak di rumah yang dalam. Ada di samping. Sabar, ini tim multimedianya, kita sabar ya. Ya kadang-kadang kita sebagai lansia suka nggak sabaran, benar nggak ya? Ya, ya. Mana Pak Lilang? Pak Lilang. Oh, oke. Bisa dapat? Kau 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa, kau mulia. Saya bacain aja tiap kalimat ya. Sudah dapat belum? Sudah. Tolong ditampilin. Karena ini temponya agak enggak ada jedanya. Tadi mendengar khotbahnya Pak Pendeta, jadi terinspirasi lagu ini. Kalim syairnya. Kau 1, 2, 3 lirik. Ya itu dia. Udah siap? Oke. Bisa diperbesar kali ya. Karena kacamata kita agak-agak dipergede. Udah bisa kelihatan Opa Oma? Bisa? Kurang gede lagi boleh? Sudah ya? Mainkan. Ayo. Ayo kita berdiri Bapak Ibu supaya stretching juga. Ayo sambil tepuk tangan. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Come on. Pak Luther mau nyanyi? Pak Luther mau nyanyi?
Pakai jari tunjuk ya. Oke. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Angkat suaranya. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Yesus, kau sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Ini ada lagi nih kata-kata, bukan ini, di bawahnya ada lagi. Kanan kiri ya. Yuk kanan kiri, Wan. Kita kanan 3 ya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Musik asik ya, goyang. Intro, ulang dari atas Ibu. Ya, sukacita ya, wajahnya sukacita. Problem ditinggalin dulu di rumah. 1, 2, 3, go. 1. Katakan kau. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Kita lihat boys. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Hadir ke depan, manusia bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, manusia bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Agak sukacita ya. Lagi dulu berkati dulu. Makasih. Oke, sekarang kita mau melihat penampilan drama dari Graham.
Taruh di stand. Keren sekali Opa ini. Iya, tadi ceritanya sepertinya dari Indonesia Timur. Orang mana? Mana tuh? Ya, pantesan bagus sekali. Kami jarang. Kami bilang, Di Tengah Utara. Bu Bibi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Bu Bibi. Iya, ini loh. Saya itu begitu pegang HP, sepertinya lupa semuanya mau buat apa. Padahal dulu saya hafal yang namanya silsilah Tuhan Yesus. Tapi sekarang rasanya kok plain saja. Apa maksudnya silsilah Tuhan Yesus? Silsilah Tuhan Yesus? Betul. Panjang amat. Bukan lupa, itu tandanya loading banget. Lah, pemerintah itu sudah kasih jadul. Siapa apa nggak ingat ya? Betul Bu Bibi, Pak Tobi. Ya, versi jadul itu Pentium 1. Nah, setelah itu Pentium 2. Setelah Pentium 2 itu aduh apa ya? Kok jadi Gimana Bang Mele? Dulunya kan tukang komputer. Jadi lupa. kadang saya pikir sekarang kita ini apa masih ada gunanya ya? Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, kita senangnya main HP daripada mendengarkan cerita kita. Anak-anak kita sibuk semua. HP. Dulu kayaknya ada sesuatu yang betul di HP saya. Tapi begitu dipegang langsung lupa. Nah, Tunggu dulu. Nah, kayaknya kita harus selesai ibadah. Kok sekarang seperti ada seminar galau? Nah, kalau coba kita gimana ya? Hidup kita ini apakah dinilai karena kita masih tua, atau hidup kita dinilai karena kita masih menghasilkan uang? Coba kita pikir. Nah, dulu saya ini kan kepala keluarga, ya kan? Nah, apa aja pasti tanya ke saya. Tapi sekarang, boro-boro mau beli pulsa aja. Apa kata anak saya? Udah deh Pak, jangan ribet deh Pak. Ribet. Padahal dulu saya ini yang bayarin sekolah kalian. Dulu itu, saya itu pasang 7 orang loh. Hmm. Nah sekarang, kalau pasang banyak, dibilang pasang capek-capek. Pasang sedikit, kurang. Serba salah. Salah. ya, Ibu Bibi, sama aku di gereja, dulu panitia ini, panitia itu. Sekarang mereka bilang, istirahat aja, Opa. Nanti kamu masuk surga. Jangan cepat-cepat, beta belum siap. Kita bersiap ya. Iya.
tapi serba salah dalam kehidupan kita. Ya, kayak tadi tuh anak-anak masih sibuk, anak-anak juga sibuk sendiri. Ya. Rasanya kalau sudah tidak produktif lagi, kita jadi seperti barang lama, Rongsokan. nah itu buruk. Rongsokan gitu ya, sedih sekali. Tapi Bapak Ibu nih, saya buka Alkitab ya, firman Tuhan di Yesaya 46 ayat yang keempat, ini bilang begini, sampai masa tuamu aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Jadi Tuhan tidak bilang sampai kamu pensiun, tetapi Tuhan bilang sampai rambutmu. Bagaimana kalau disemir saja? Biar awet muda. Ya, Beda cerita. Kita memang tidak sekuat dulu, tapi kita punya sesuatu yang anak muda. Apa? Kolesterol. Pengalaman, Pak. Pengalaman. Iya, betul Bu Iwi. Doa kita, kesabaran kita, cerita hidup kita, dan iman kita yang mereka belum punya seperti kita. Jadi kita masih bisa berguna. Tidak hanya berguna, tetapi Tuhan memang masih kita diberikan kesempatan untuk datang ke Tuhan. Besok di sekolah aku disuruh cerita tentang pahlawan. Aku boleh nggak cerita tentang opa? Opa. Iya, kan mama bilang opa itu hebat. Dulu opa bisa menyempurnakan mama menjadi dokter. Kalau nggak ada opa, mama nggak jadi dokter seperti sekarang. Opa, boleh nggak opa ya? Aja, opa. Halo. Ternyata kita ini bukan barang rongsokan, tidak berguna. Kita justru adalah fondasi. Ya, dan fondasi itu tidak kelihatan, tapi menentukan kuatnya sebuah bangunan. Ya, dan mungkin kita tidak bisa lagi berlari dengan cepat. Tapi kita kan masih bisa berjalan bersama-sama. Mungkin kita tidak mulai lagi dari nol, tapi kita diberi kesempatan untuk mendoakan generasi selanjutnya. Ya, selama kita masih bernapas, Tuhan belum selesai ya. Oke, kalau begitu teman-teman, kita tahu sekarang bahwa kita ini masih berguna. Setuju? Mulai sekarang, kalau lupa, kita bilang saja, itu bukan lupa. Itu surat lagi dari Tuhan untuk kita selalu rendah. Tiga. Usia rambut boleh putih, tapi kita Tuhan kita tak berguna. Opa Umar tadi sudah mengisi ibadah pertama. Kebagian kedua mengisi lagi. Oh, dari saya sekarang. Nyanyi dong, Pak. Ya.
Bapak gua ketinggalan, Oma. Manusia, Oma ini. Baik, bagaimana Bapak Ibu dramanya yang dibawakan oleh Graha? Luar biasa ya. Oke, sekarang kita minta pendapat komentar dari Pendeta Adi. Monggo silakan Pendeta Adi. Jadi mereka nggak tahu apakah dramanya udah jadi sebelumnya atau baru dibikin sini ya. Udah latihan dulu Pendeta Adi. Oh udah ya, jadi cocok. Lansia itu berguna. Dan salah satu kegunaan yang bisa kita lakukan adalah doa. Oma Opa tahu doa orang benar sangat besar kuasanya. Jangan bilang saya cuma bisa berdoa, karena doa itu luar biasa. Saya pikir gereja kita perlu membangun pelayanan doa. Serius. Ibadah ada sejumlah lansia yang dijadwal untuk berdoa, kebaktian 1, kebaktian 2, kebaktian 3, juga dalam kegiatan-kegiatan gereja yang lain, itu hasilnya luar biasa. Satu tambahan, saya bukan orang Timur, saya orang Jawa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Adi. Jadi GKI Graha, tepuk tangan untuk GKI Graha. Selanjutnya kita mau drama yang kedua dari GKI Bintama. Silakan. Inilah dia situasi komedi sisi gelap yang akan dipersembahkan oleh Komisi Senior GKI Bintaro Utama. Sebuah cerita sederhana, penuh canda, namun kiranya menolong kita melihat diri dengan lebih jujur di hadapan Tuhan. Mari kita saksikan bersama. Sudah tua begini, gak ada kerja. Main satu Bersama temanku Pak Joko. Pak Joko ada di sini. Apa kabar Pak Joko? Baik, Pak Heru. Lagi ngapain tadi? Lagi punya? Iya nih, anggur nih. Ayo main catur aja yuk. Oh boleh. Siapa takut? Bisa nggak? Oh ya, kita sedikit-sedikit belajar. Kalau siapin mana ada yang bisa. Aku siapin dulu nih. Oke. Tadi habis ngerjain apa Pak Joko? Wah biasa, bagian ngukur jalan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan lagi. Wow, sibuk banget ya. Kerjaan lansia saya tuh begitu tiap harinya Pak. Kalau saya sih cuma makan, tidur, ya bersih-bersih rumah dikit. Tapi nggak bisa kalau makan sambil tidur, saya sih bener susah Pak, bukan ular soalnya. Oh ya? Ya. Oke. Kita mulai ya? Oke, ayo Pak Pastar. Siapa dulu nih? Oh, saya boleh. Oke. Ya. Langkah pion ini Pak, ya, menentukan masa depan perjalanan hidup. Oh, Pak Joko gitu aja lebay, kayak pemilihan majelis saja. Ya, seperti biasa Pak. Kalau yang kalah, traktir yang menang. Traktir apa dulu dong? Sederhana Pak, nggak usah repot-repot. Di depan ada kopi, di tasnya ibu-ibu tadi ada pisang goreng,
lumpia, pastel. Jangan lupa pulangnya bensin, tolong belikan. Itu bukan cicilan, itu bukan traktir, tapi cicilan hidup. Ayo. Siap. Nah, mati. Tapi ini belum dibuka loh, Pak. Buka dulu. Siap. Waduh, ini wah, kalah deh. Baru 3 langkah udah KO kita. Waduh, iman kuat, tapi dompetnya lemah deh. Wah, Bapak nih. Bayar dulu, bayar. Malu tuh banyak orang kalau nggak bayar kalah. Ya, nggak ada. Udah, Bapak curang nih. Mesti curang nih tadi ya. Curang, udah. Ya kalau cupu jangan ngaku jadi suhu, Pak. Bapak curang. Udah, bubar, bubar. Bubar. Iya nih. Senior nggak mau berangkat. Maaf Bu, ya. Maaf Bu, sekali lagi. Ya, nggak ada maaf, karena Tuhan tuh nomor 1 pergi ibadah. Jangan cuma main-main seperti ini, ya Bu Rini ya. Main catur pakai duit lagi. Itu ada Bapak Pendeta Adi tuh nanti. Apa kata Pak Pendeta Adi? Main catur pakai duit. Nah, udah, sana-sana. Udah, ngobrol di depan sana. Saya mau ada perlu. Maaf ya Bu. Kita tuh berdoa nomor 1. Saya mau minta tolong Bu Rini, mampir dulu dong sebentar, jangan pulang dulu. Mampir-mampir mau ngapain? Apa saya mau dikasih sesuatu? Kasih berlian? Kasih emas kah? Saya mau. Makanya Pak Pendeta kan tadi kan tanpa pamrih. Kalau saya pamrih, ada udang di balik bakwan. Wah, ya jangan gitulah Bu Rini. Kita kan teman persekutuan, tolong dong saya mau mohon bantu doa, karena saat ini tuh saya sedang belajar untuk hidup kasih Bu Rini. Baik dong, kasih, berarti mengampunin untuk semua orang, atau ada sesuatu yang menyelip di hati? Ya saya sih sudah bisa mengampuni semua orang, tapi ada satu orang yang masih belum bisa Bu Rini. Makanya saya mohon didoakan, tolong bantu saya agar saya tidak ada akar kepahitan di dalam hidup, di dalam hati saya. Seseorang itu siapa? Ada pinjam-pinjam kah? Ya gitulah, tapi sebenarnya sih ya cuma sepele, pinjam panci. Tapi panci itu pas dipulangin udah berubah karakternya. Pinjam panci aja masih di ubek-ubek, kecuali pinjam uang, udah pinjam duit kagak bayar. Aduh, itulah baru bikin pusing. Ini cuma sekedar panci kok pakai karakter itu manusia bukan panci. Karakter yang bagaimana? Ya. Karakter lampir apa karakter tukang pinjam duit? Enggak, maksud saya tuh karakternya jadi berubah, tadinya mulus tapi pulang-pulang gosong. Gampil itu, kita benarin aja pancinya. Yang perlu dibenarin hati ibu ini. Harus benar, pinjam emas kan? Enggak Bu Rini, ya cuma itu sih Bu Rini. Mana saya punya emas, yang ada mah Mas Harsono bojoku yang di rumah itu. Apalagi Mas Harsono, bisa itu dijual tuh, ada berapa kilo Mas Harsono? Ya, itulah. Pak, ayo Pak, kita sama-sama berdoa Pak. Tolong nih mumpung ada Bu Rini yang akan mendoakan aku supaya aku nih hidup dalam kasih, hidup benar, tidak ada menyimpan sesuatu dalam hatiku. Kita harus saling bisa mengampuni. Mari ya, mengampuni jangan hanya di bibir, di hatinya belum ada. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, marilah kita. Banyak sisi gelap dari lansia, kita mengatakan mengampuni kepada teman-teman kita, tapi masih ada sisi gelap di dalam hati kita, menyimpan sesuatu hal-hal yang kecil. Mari Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka seperti Bapa mengampuni kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Ya, dari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa hidup kita sudah berubah, lebih sabar, lebih baik, lebih rohani. Dari luar, semuanya tampak rapi dan tertata. Kata-kata kita terdengar benar, sikap kita terlihat tenang, bahkan kita bisa berkata bahwa kita sudah belajar mengampuni dan hidup dalam kasih. Namun tanpa kita sadari, ada bagian-bagian kecil dalam diri kita yang masih tersembunyi. Bukan lagi muncul terang-terangan, tetapi hadir dalam bentuk yang lebih halus. Dalam cara kita berbicara, mengingat, menilai, bahkan dalam hal-hal yang biasa kita anggap sepele. Sisi gelap itu tidak selalu hilang. Kadang hanya berpindah tempat dan bersembunyi lebih dalam. Melalui dua cerita sederhana tadi, kita diajak bukan untuk menertawakan orang lain, tetapi untuk melihat diri sendiri. Mungkin tanpa kita sadari, kita pun pernah menyimpan, membungkus, atau bahkan menyamarkan sisi gelap itu dalam hidup kita. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih penampilan dari GKI Bintama. Tepuk tangan untuk GKI Bintama. Nah, sekarang kita dengarkan tanggapan dari Pendeta Adi. Monggo. Tadi ibu itu terakhir itu lanjutkan khotbahnya. Jadi saya nggak perlu menanggapi soal sisi gelap karena sudah sangat jelas. Tetapi dari drama tadi saya merasa ada satu hal yang penting. Social life. Jadi kita ini para lansia harus punya sahabat. Bukan pasangan kita, tetapi orang-orang yang mungkin seumuran sama kita, tetapi menjadi teman main catur, teman mendoakan, dan lain sebagainya, tanpa harus pakai duit. Tadi duitnya dikasih ke saya yang menang. Jadi kita perlu punya sahabat, oma opa. Sahabat yang bisa memberikan kepada kita bahu yang kuat saat kita sedih. Sahabat yang siap merangkul kita. Sahabat yang siap menuntun kita. Saya pikir itu yang luar biasa dari drama tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adi untuk tanggapannya untuk GKI Bintama dalam menampilkan dramanya. Oke, ini yang terakhir dari persembahan dari GKI Cinere, tempat gereja saya ya. Oke, mari kita tampilkan GKI Cinere. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ternyata macam-macam. Iya. Ya, presentasi.
Kita senyum, depan senyum. Kaki bersama ini, aku punya semangat yang tinggi untuk berberita. Sama seperti teman-temanku semua. Oma, Oma nangis sekali sih. Bukannya Oma udah kecil dari dulu ya, Oma? Ya, walaupun saya sudah orang tapi masih saya aktif dalam saya sebagai dokter dalam Indonesia langsung 9 tahun sudah pensiun, tetapi saya masih aktif melayani. Saya bersyukur sebagai bersyukur kepada Tuhan kita masih diberikan waktu dalam kehidupan ini. Geser sini dikit, geser sini. Kasih mereka situ, konto. Benar-benar, walaupun ibu sudah akan saya masih bisa menjahit baju saya. Ya, saya seorang desainer, perancang busana dan banyak membuat baju. Di usia yang hampir 60 tahun, saya sangat berkarya dan berprestasi supaya otak dan memori saya berjalan dengan baik dan dijauhkan dari ketipuan. Ini dia si Jalija. berprestasi dan berprestasi. Ini temanku, namanya Ibu Selvi. Dia penari. Oh, seorang penari. Iya, Liring. Aku mau diajarin dong. Iya, boleh. Iya. Makasih, Oma. Saudara-saudaraku, aku katakan kepada semua, sekarang itu lagi hot itu padel. Jadi aku punya perkumpulan pemain padel. Jadi kalau bapak kawan-kawanku ingin ikut, mari kita sama-sama main padel. Setuju? Waduh, pagi-pagi begini sudah pada ngumpul ini. Wow, kita mau ngomongin mengenai naik gunung berikutnya ya. Wah, gimana Ibu Tiana? Ini opaku yang suka mendaki gunung itu meski udah tua. Oma kenalin. Waduh. Oma Tiana. Oh, dulu kamu masih kecil banget. Waduh. Mendaki ya. Iya. Ikut deh ya Oma. Siap, tapi kamu latihan ya. Oh. Oke. Teman-teman, sebelum ini saya mau kasih tahu nih. Pak Luther, pelatih tenis meja kita, baru kena stroke di usia 86 tahun. Nah,
kelihatannya ini sangat berat bagi Pak Luther. Dia saya dengar nggak mau ketemu orang lagi. Kita ke sana yuk. Biar siapa tahu dia semangat. Yo. Tok 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 tok. Shalom. Luhut, ada apa ya Pak? Kita dengar Pak Luther kena stroke. Kita mau kunjungin, kasih semangat. Boleh nggak, Bu? Oh boleh. Tunggu ya, saya tanya dulu ya Pak Luhut. Gimana tuh? Pak Luhut ada datang mau ngajak Bapak mungkin. Gimana? Saya nggak ada waktu. Suruh mereka pulang aja. Nggak ada urusan sama orang itu. Pulang. Aduh gimana ya Pak Luhut? Sejak dia sakit dia nggak mau ketemu orangnya. Gimana kalau Pak Luhut yang bicara sendiri? Biarin dia begitu dulu, Bu. Pada waktunya nanti dia akan kembali. Tapi izinkan, boleh kami nyanyi satu lagu ya? Aduh silahkan. Ya, teman-teman kita nyanyi satu lagu ya. Sampai masa tua. Setelah ini baru yang terakhir Bapak. Ya. Yang tadi aja. Ya. Apa maksudnya? Masuk Bapak. Ya, Bapak. Bapak. Ya, siap-siap ya. Kita jangan terlalu keras nyanyinya, orang sakit. Ya, mudah-mudahan dia bangkit semangatnya. Kita nggak mau. Sampai rambutku memutih, Tuhanku merawat dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, setia penuh. Hatiku setengah, jiwaku pun penuh, harapanku menunggu, dan hatiku penuh, sampai masa tua, sampai putih rambutku, Tuhan pasti menggendongku. Terima kasih saudaraku yang sudah boleh berkunjung ke tempat saya. Namun tadi saya menolak kedatangan Bapak Ibu semuanya. Saya minta maaf ya. Dan dengan lagu yang indah tadi bisa memberikan saya untuk bangkit kembali. Iya, udah lama kita nggak main tenis meja. Dengan lagu ini saya boleh sehat kembali. Amin. Saya ingin bersama-sama dengan seluruh full jemaat mahasiswa luar Jakarta, kita akan menyanyikan lagu ini sampai masa tua. Oleh sebab itu saya sudah menikmati kita menyanyikan lagu ini. Tolong dong slide ya. Sama-sama kita berdiri dengan lagu ini. Ya, mari kita berdiri Bapak Ibu, menunjukkan kita masih bisa kuat. Terima kasih. Imanku bukan jiwaku. Sampai masa tua, Sampai rambutku memutih, Tuhanku menggopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh.
tenang, imanku. Imanku pun teguh, harapanku. Kita terakhir versi. Tetap hatiku teguh, sampai masa tua, sampai rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Ya, bye. Silakan Pak Adi refleksi lagi. Kemudian Pak, aku jadi Mic-nya ada. Baik. Gimana Bapak Ibu penampilan dari GKI Cinere? Kita tepuk tangan dulu. Seru ya? Baik, kita tunggu apa komentar dari Pendeta Adi. Pendeta Adi aku nggak buat kasih bocoran loh ya. Bukan dari karena aku di Cinere jadi aku nggak kasih bocoran. Kalau Paulus itu menjadi artis, tetapi menurut saya ini salah satu cara mengekspresikan apa yang ada di pikiran kita tentang karya Allah. Dan rasanya dalam dunia gereja drama itu tidak pernah membosankan kalau nggak kelamaan. Drama-drama pendek tadi menurut saya sebuah ajang yang baik untuk menunjukkan sebagaimana yang terakhir tadi kita masih bisa berprestasi. Nah, ada banyak ayat yang disebut, semuanya berbicara tentang Tuhan yang memelihara. Sampai memutih rambut termasuk lagu kita terakhir. Betul, betul. Tambahkan satu ayat yang lain, Mazmur 92. Ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar. Ya, tadi segar enggak nontonnya? Teruskan. Ada drama ke-8? Oh ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tetap di situ ya, tetap di situ. Karena aku mau minta tugas, memberikan tugas buat Pendeta Adi sebagai juri. Nah, yang kita mau yel-yel ya. Yuk, persiapkan diri, Bapak Ibu, mulai dari urut nomor 1 sampai 3, 5, 1 sampai 5. Dan saya minta Dr. Debbie. Oh, oke. Jadi berarti dari sini, ini pintu masuk lah, ambil di sini. Satu itu di sini pas. Tentu indah. Baik. Mari dipersiapkan untuk yel-yelnya. Dr. Debbie boleh di sebelah sana. Satu lagi jurinya. Saya mau minta Bapak Ketua Kul Klasis dulu. Tapi jangan curang ya, nggak boleh. Harus itu ya. Bapak boleh disambil bagian di sebelah sana.
Pendeta Des boleh dibantu Pak Amir ya. Oke. Yel-yel pertama itu dari GKI Pondok Indah sudah siap? GKI Pondok Indah sudah siap? Siap? Oke. Kita panggil GKI Pondok Indah. Hah? Jurinya dari samping nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak?